semuanya? Ada yang tidak hadir? Hadir semua. Oke. Sekarang kita doa ya, satu orang pimpin doa. Baik, sebelum kita mulai belajar, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah, sekarang kita akan melanjutkan materi minggu lalu, yaitu tentang sistem pencernaan. Sebelumnya, Ibu mau nanya nih, siapa yang pernah sakit perut? Saya, Bu. Saya pernah sakit perut. Rasanya perut saya melilit, Bu. Nah, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan. Kalian tidak akan menghafal, tetapi kita akan menyelesaikan sebuah masalah. Coba kalian lihat gambar di samping. Menurut kalian, apa yang sedang terjadi pada Rara? Sepertinya ada gangguan pada sistem pencernaan Rara deh, Bu. Bagus, tapi di organ yang mana? Penyakitnya apa? Apa ya penyebabnya? Nah, nanti itu yang akan kalian cari. Oke, sekarang kalian akan bekerja sama dalam kelompok ya. Astrid, pencatat dan membaca kesimpulan. Putri, pengarah konsep dan penjelas materi. Diva, penyaji hasil. Pija, pengatur diskusi. Oke? Baik, Ibu. Peran pencatat itu penting karena dari situlah kesimpulan akan dibuat. Nah, di sini Ibu ada soal studi kasus. Silahkan kalian kerjakan di dalam kelompok ya, menggunakan kertas 1 lembar. Oke, ayo kita mulai, guys. Ayo. Oke, ayo kita mulai dari soal yang pertama, urutan organ pencernaan. Mulut sampai anus. Akif tolong dicatat ya. Menurut aku si Rara tadi itu kena penyakit diare sama mah. Kita cocokkan sama gejalanya ya. Menurut kamu, organ apa yang bermasalah pada Rara? Lambung, Bu. Soalnya dia sering sakit perut, perutnya terasa perih dan mual. Nah, bagus. Nanti itu ditulis di kesimpulan ya. Nomor berapa lagi? Nomor 2 itu apa ya pertanyaannya? Nomor 2, yang mana tadi ya? Ini Organ pencernaan yang kemungkinan mengalami gangguan pada raka tuh. Itu lambung kan? iyalah. Iya, harusnya si lambung. Iya. Kan dia kan enggak sarapan tadi katanya. Dia suka enggak Iya. sarapan. Lambung. Oke, untuk soal Nomor 3. tadi fungsi lambung ya. Fungsi organ, yang organ. terkena tadi kan. Jadi apa fungsinya? Fungsi lambung. Atau memang fungsi lambung tuh Sebentar. lambung berfungsi menampung makanan sementara. Sebentar ya. Iya. Tadi kan organnya karena organ yang bermasalah itu kan lambung ya. Terus karena dia tidak suka sarapan pagi dan sering mual. Oh, dia kalau lambung itu karena suka tidak sarapan pagi dan sering mual. Boleh. Fungsinya yang ketiga, lambung tuh mencerna makanan dengan menggunakan enzim. Bukan, dengan menggunakan asam lambung. Di lambung kan ada asam lambung. Nah, dia memecah makanan menggunakan asam lambung. Jadi lambung itu berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan di lambung itu makanan dipecah oleh asam lambung. Iya, betul. Benar sekali. Iya bagi air dong. Iya, habis airku. Ini enggak jadi.
Nomor 4, penyakit sistem pencernaan yang mungkin dialami Raka. Biasanya aku kalau gitu sih, aku sakit emah, kata mama aku. Mungkin emang seharusnya penyakitnya itu mah deh, soalnya kalau asam lambung itu kan kalau dia jarang makan itu kan asam lambung bisa mengkikis dinding-dinding lambung sehingga orang yang sakit sakit mah itu akan sering mual bahkan muntah. Iya, iya benar. Apa? Telat makan Kak? Iya, kan? Iya, karena dia telat makan tadi. Iya, dia kan tadi nggak sarapan, suka nggak sarapan. Makanya dia sakit perut. Kan? Mah itu peradangan eh, peradangan pada dinding lambung yang kamu bilang tadi. Yang terkikis lambungnya. Nah, itulah yang dapat menyebabkan nyeri perut tadi sama si Raka. Perutnya nyeri, mual. Dan nafsu makannya pasti menurun. Karena aku pernah kena asam lambung. Kena emah. Oke kan menurut kamu? Iya, karena kalau sakit perut tuh jadi nggak nafsu makan. Ya. Sakit kalau dibawa makan tuh. Jadi yang kelima, yang terakhir, 2 cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. 2 cara. Sudah pasti karena tadi dia makannya nggak sarapan, dengan makan yang teratur. 1. Keduanya udah bisa jangan melewatkan sarapan. Ya, itu dia. Setuju kan? Setuju. Bisa juga sih dengan mengurangi, mungkin dia konsumsi makan yang pedas-pedas. Iya. Boleh dimasukkan di situ. Suka makan seblak. Mau seblak. Mana ada. Kamu tuh suka makan pedas-pedas. Seblak, mie geprek. Gak apa-apa lah, kan enak. Jangan ya. Jaga kesehatan. Udah? Udah kan? Udah 5. Soal 1 sampai 5 ya. Udah semua kah? Udah semua kah? Jadi nanti siapa yang mau presentasi? Aku lagi. Aku. Ya udah aku aja. Betul ya, Dip? Betul ya. Serius. Iya, iya. Jangan tawa-tawa nanti. Enggak, aku serius kok. Aku serius. Serius ya. Oke, iya, iya. Percaya aja sama aku. Oke. Gimana? Udah selesai belum? Udah, Bu. Udah. Aduh, Dipa gimana sih? Hati-hati dong. Oke, habis ini kita presentasi ya. Iya, Bu. Oke, ayo semua maju. Ya, yuk maju cepet. Oke, kalau mau. Oke, silakan dimulai. Pembagiannya seperti tadi ya. Ya, baik Ibu. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi tentang studi kasus yang sudah Ibu tampilkan. Baik, yang akan mempresentasikan di sini adalah Dipa. Silakan Dipa. Setelah saya Dipa, saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami tadi. Di sini Ibu tadi menampilkan studi kasus. Nah, kakak adalah siswa kelas 8 yang sering tidak sarapan dan gemar mengonsumsi gorengan serta makanan pedas. Dan beberapa minggu terakhir,
Kalau ada siswa kelas 8 yang sering tidak sarapan dan benar mengkonsumsi gorengan serta makanan pedas dalam beberapa minggu terakhir, Rara sering mengalami nyeri perut bagian atas, mual, dan merasa cepat lelah hingga sulit berkonsentrasi saat belajar. Nah, kondisi tersebut diduga berkaitan dengan gangguan pada sistem pencernaan akibat pola makan yang tidak teratur. Adapun 5 pertanyaan yang diberikan tadi. Pertama, pertanyaannya sebutkan urutan organ sistem pencernaan pada manusia. Nah, urutannya itu dimulai dari mulut, kemudian kerongkongan, lambung, usus kecil, usus besar, dan anus. Selanjutnya yang kedua soalnya organ pencernaan apa yang mungkin yang kemungkinan mengalami gangguan pada Rara. Nah, karena Rara tadi tidak sarapan dan sering asam mual, maka organ yang mungkin sakit atau terganggu yaitu lambung. Baiklah, selanjutnya soal nomor 3 yaitu jelaskan fungsi organ tersebut. Nah, organ yang sakit tadi yaitu organ lambung. Betul-betul di. Ya. Nah, organ lambung ini berfungsi sebagai tempat penyimpanan makanan dan lambung juga tempat memegang makanan karena di lambung terdapat asam lambung. Bisa tenang dulu. Mungkin boleh gantian sama temannya disuruh presentasi. Dan kita coba trik. Mungkin kalau Bisa. Maaf ibu, izin ini dibacakan dari awal atau lanjut dari depan? Lanjut saja dari depan. Boleh. Baik, selanjutnya nomor 3. Mungkin suaranya boleh digantikan. Baik, dikeluarkan lagi. Baik, ibu. Nah, selanjutnya tadi nomor 3, pertanyaannya apa fungsi dari lambung tersebut? Nah, kelompok kami dari hasil diskusi kelompok kami, fungsi lambung itu menampung makanan sementara, dan di lambung itu makanan dicerna dengan makanan dicerna oleh asam lambung, kemudian lalu disalurkan ke dalam usus halus. Untuk soal yang keempat, penyakit yang mungkin dialami oleh Rara. Nah, penyakit yang mungkin dialami oleh Rara itu mah karena Rara itu sering makan telat, kemudian dia sering mengonsumsi makanan yang pedas, dan dia sering telat makan. Kemungkinan itu Rara mengalami mah, yang dimana mah itu merupakan peradangan pada dinding lambung yang dapat menyebabkan nyeri perut, mual, dan nafsu makan menurun. Jadi mah itu keadaan dinding lambung itu terkikis karena tidak ada makanan yang masuk ke dalam lambung sehingga asam lambung itu mengikis dinding lambung. Kemudian soal yang terakhir yaitu 2 cara menjaga kesehatan sistem pencernaan. Nah, menurut kami karena raranya tadi itu kan makannya tidak teratur ya. Jadi 2 cara untuk menjaga sistem pencernaan itu dengan cara makan yang teratur, terus jangan melewatkan sarapan. Kemudian bisa juga kita itu tidak boleh memakan makanan yang pedas, terus tidak boleh juga memakan makanan yang gorengan. Hal itu yang dapat saya sampaikan. Mungkin teman-teman saya ada ingin menambahkan? Benar? Kalau tidak ada langsung kesimpulan saja. Iya, silakan lanjutkan. Jadi kesimpulannya adalah Raka tersebut mengalami penyakit mah yang disebabkan oleh dia itu jarang makan yang teratur, kemudian dia melewatkan sarapan, sering makan makanan pedas, dan sering-sering makan yang berminyak. Oke, sudah. Oke, beri tangan dulu buat kelompok ini. Oke, sudah bagus ya penjelasannya. Nah, jadi urutan organ sistem pencernaan itu dimulai dari mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, rektum, dan anus. Nah, jadi penyakit yang mungkin dialami oleh Raka itu mah. Jadi kita itu harus menjaga pola makan yang sehat dan makan yang teratur, dan jangan lupa sarapan. Oke, sekarang boleh ditutup ya. baik.
Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita akhiri, coba jawab satu pertanyaan ini. Kebiasaan apa yang bakalan kalian perbaiki setelah pelajaran pada hari ini? Saya Bu, Ya, silahkan. mengurangi makan makanan yang pedas. Oke, ada yang lain? Saya Bu, Nah, kita? selalu sarapan. Oke, selalu sarapan. Pija? Kurangi jajan sembarangan. Betul. Saya, Bu? Ya? Lebih banyak makan buah. Betul. Apresiasi dulu buat kita semua. Oke. Nah, jadi hari ini kita belajar bukan hanya tentang organ, tapi bagaimana kita menjaga tubuh kita sendiri. Silahkan satu orang bikin doa. Oke, karena pembelajaran kita sudah selesai, baiknya kita menutup pembelajaran ini dengan doa. Sebelum kita pulang, marilah kita berdoa bersama-sama. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Amin. Oke, terima kasih karena sudah mengikuti pelajaran hari ini. Semoga pelajaran hari ini bisa bermanfaat. Ibu akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih, Bu.